Bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jok. Nah, hari ini saya akan memberikan tips modifikasi buat kalian pengguna New Xpander 2021 ke atas. Nah, jadi beruntunglah kalian yang udah beli Xpander tahun 2021 karena tahun ini nggak ada depresiasi. Yang ada malah kalau kalian jual malah untung ya. Nah, jadi hari ini kita akan kerjain Xpander ini itu di bagian jok mobilnya, lalu di bagian door trim seperti biasa, dan juga di bagian dashboardnya. Jadi kita akan full retrim, karena kalau misalnya Xpander ini nggak semua warna beige itu, nggak semua orang suka warna beige. Jadi kita ganti menggunakan warna dengan tema yang berbeda. Kalau yang kemarin kita bikin tema yang lebih sporty, tapi hari ini kita bikin dengan tema yang elegan dengan warna dark brown dari microfiber. Nah, jadi seperti itu kan, bisa ikutin before, process, dan afternya seperti ini. Nah, kalau kalian tuh punya sebuah Xpander itu, kalian jika bandingin dengan sebuah Xpander yang lama atau 2018 sampai 2021, itu ground clearance-nya beda. Ini jauh lebih tinggi dibanding Xpander yang sebelumnya, dan ini setara dengan Xpander Cross. Dimana kalau kalian tahu Xpander Cross itu kan memang 17 inch, ini juga sama 17 inch dan ketinggiannya itu mirip. Nah, jadi kalau misal kalian bawa mobil seperti ini, itu otomatis kalian lebih worry free ketika melibas segala medan. Tapi kalau misal kalian suka dengan mobil-mobil yang lebih pendek, karena kalau misal mobil pendek itu nggak memungkiri mobilnya pasti lebih stabil, karena center of gravity-nya turun juga, sehingga mobil itu jadi lebih stabil dikendarain. Nah, jadi kalau misalkan punya Xpander itu, kalau mungkin warna putih seperti ini ya, itu oke untuk warna chrome seperti ini. Kalau misal kalian punya Xpander yang warna hitam, itu rasanya ada chrome yang gede banget kayak gini, itu jadi agak aneh gitu ya. Jadi lebih baik kalau misal kalian punya sebuah Xpander itu kayak gini, kan bisa melakukan namanya aplikasi black chrome di bagian grill mobil kalian, lalu di bagian sini
terus spion, lalu di sini handle, sehingga warnanya itu lebih kelihatan maco dan lebih kelihatan gelap dibanding yang originalnya. Satu hal yang cukup annoying juga di sebuah expander adalah sebenarnya lampunya itu udah oke banget. Saya nyalain bentar lampunya. Nah, jadi lampunya itu udah oke banget. Ini DLL-nya keren, bahkan ini tuh kayak barnya sendiri gede ke kecil gitu ya. Itu jadi kayak kelihatan lebih modern, lebih keren gitu. Ininya juga, wah lampu ininya ada 3 untuk mini proyektornya. Jadi kelihatan mahal, kelihatan keren. Sayangnya fog lamp-nya warnanya kuning. Jadi kalau misal ini cukup annoying sih, maksudnya mungkin kalau kamu punya expander itu kamu bisa pertimbangin untuk mengganti LED daripada fog lamp expander ini menjadi putih. At least 3 warna lah. Jadi ada kuning 3000 Kelvin, lalu 4300 Kelvin dan 6000 Kelvin. Jadi bisa seperti itu. Nah, lalu untuk expander sendiri itu kalau karakter mobil bensin itu biasanya memang kalian ada pengaruh yang signifikan ketika kalian menambah sebuah force stabilizer atau kabel grounding seperti ini. Ini udah dipasangin Hurricane kabel grounding, dan di sini udah dipasangin untuk force stabilizer dari Hurricane XCS Twin Turbo. Nah, seperti itu. Lalu supaya tegangan itu, kalau force stabilizer yang saya ketahuin, yang dimana saya ada saudara yang memang menekuni di bidang elektrikal, katanya kalau tegangan listrik itu kan dia ada ripple ya, maksudnya ada naik turun. Nah, supaya ripple-nya itu makin kecil, jadi force stabilizer ini dibutuhin. Jadi untuk tegangannya itu lebih stabil, naiknya nggak naik-naik banget, turunnya juga nggak turun-turun banget. Lalu untuk buangan arus negatifnya supaya lebih maksimal, kalian bisa tambahin kabel grounding seperti ini. Nah, lalu juga untuk memaksimalkan performa expander itu sebenarnya kalian bisa lakukan penggantian air filter yang menggunakan performance, kayak misal dari KNN atau Spring Filter, banyaklah mereknya, BMC segala macam, supaya tenaganya itu naik. Karena kalau misal mobil-mobil NA kayak gini ya, atau semua mobil sih sebenarnya, kalau misal pasokan anginnya digedein ya otomatis tenaganya meningkat. Penambahan itu lumayan ketika kalian punya mobil yang NA seperti ini, itu bisa nambah 5 sampai ke 7 horsepower untuk penambahan tenaga dari sebuah air filter yang free flow seperti itu. Nah, lalu untuk expander sendiri itu kalau kalian merasa kurang senyap, sebenarnya di bagian kam mesin juga kalian bisa lakukan penambahan peredam di bagian sini. Itu kalian bisa tambahin butil supaya suara mesin itu lebih nggak masuk, karena salah satu suara masuk dari mesin itu salah satunya dari kam mesin, dia masuk lewat ke bagian kaca. Nah, lalu untuk mobil ini yang new expander ini dia sudah menggunakan CVT. Jadi kalau misal kalian itu sebenarnya ini agak cukup pro kontra ya. Ada yang lebih setuju dengan penggantian atau flashing oli CVT setiap 20.000 km, 40.000 km. Tapi kalau dari Mitsubishi sendiri itu mengatakan bahwa CVT-nya ini long life itu. Itu misal pun pemakaiannya berat, itu penggantian oli CVT-nya dianjurkan di 40.000 km. Lalu nggak perlu ganti oli CVT sampai 100.000 km. Itu klaim dari Mitsubishi, karena CVT daripada Mitsubishi ini lebih ke long life. Tapi kalau saya pribadi, saya sebenarnya lebih setuju jika kita melakukan pencegahan untuk melakukan flashing oli matic, itu oli CVT itu di setiap 20.000 km. Karena kalau misal kita bawa mobil itu nggak diukur cuma dari kilometernya aja, itu dihitung dari running hour mesinnya. Ketika running hour mesin itu ketika kita mungkin mobil ini nggak bergerak, nggak nambah kilometer, tapi kita tetap nyalain mobil, itu adalah running hour mesinnya. Jadi kalau misal supaya aman ya lebih baik kalian ganti secara interval yang lebih pendek, mungkin 20.000 atau 30.000 km sekali, supaya CVT-nya ya lebih awet. Tapi kembali lagi, kalau selama kalian masa garansi masih digaransi ya kalian bisa ngikutin juga anjuran daripada Mitsubishi atau SKI ya. Nah, jadi kalau untuk new expander sendiri itu benar-benar jarak roda dan fendernya itu luar biasa jauh. Jadi kalau misal kalian mau pendekin mobil ini, itu kalian bisa lakukan beberapa alternatif seperti kalian penggantian per, karena kalau misal ganti shock breaker itu biasanya nggak nurunin ground clearance mobil. Tapi kalau ganti per biasanya itu sangat menurunkan ground clearance mobil. Saran saya kalau misal kalian mau pendekin expander,
itu jangan kalian melakukan pemotongan per, karena kalau kalian potong per biasanya per original itu kan dia ulirnya itu linear ya, jadi jarak per ulirnya itu sama, sehingga kalau kalian potong ya dia ambles gitu. Tapi kalau kalian melakukan penggantian per yang pro kit gitu atau untuk spot gitu, kalian bisa lakukan penggantian seperti replacement seperti Tain, lalu EBA gitu. Dimana kalau EBA itu dia punya karakter yang lebih empuk, Tain lebih keras, itu bisa menurunkan ground clearance mobil terlihat lebih ceper, lebih pendek, lalu lebih stabil karena dia sudah center of gravity-nya sudah turun, ya otomatis mobil jadi lebih enak, lebih stabil, lebih rigid ketika dipakai, dan dia nggak turun ketika muatan banyak karena jarak pernya itu berbeda-beda, atau bisa disebut dengan per yang progresif. Nah, lalu untuk ban sendiri kalau kalian pengen lebih stabil juga, itu kalian bisa lebarin sedikit, kayak ini kan 205, itu kan lebarin sedikit boleh lah 215 itu supaya mobil lebih stabil. Atau kalau kalian pengen lebih empuk, kalian ganti ke yang soft compound kayak Dunlop LM705. Nggak apa-apa ya, sama-sama Dunlop. Saya rekomen merek Dunlop LM05 karena value for money-nya tuh oke banget. Saya udah pakai di 3 mobil, dan ya nggak dibayar juga sih, tapi nggak apa-apa lah kalau sharing tentang ban ini supaya kalian punya referensi baru lah, seperti itu. Kalau kalian pengen lebih tebal ya kalian bisa gedein, kan ini ukurannya 55, kalian bisa ganti ke 60, itu ya otomatis ban lebih tebal, ya dia bakalan lebih empuk. Nah, ini kita udah masuk ke menu utama, yaitu di bagian interior. Nah, jadi kalau misal kalian itu sebenarnya Xpander punya kelebihan di mana interiornya itu sudah full black. Jadi sebenarnya warna beige itu cuma ada di kulit. Beda sama Xpander yang Ultimate yang lama, itu interiornya itu banyak warna beige-nya. Sedangkan kalau misal di Xpander ini totally full black, jadi warna beige itu cuma setengah ke atas atau abu-abu kayak gitu. Nah, jadi kalau misal kalian tuh nggak suka dengan warna beige, karena warna beige itu biasanya lebih gampang terlihat kotor, lalu juga kalau misal kotor juga lebih terlihat gitu dibanding yang warna-warna gelap. Misal kalian tuh pengen ganti warna lain, itu sebenarnya ada beberapa alternatif warna. Yang pertama, mungkin kalian lebih suka warna hitam, kalian bisa ganti ke warna hitam. Tapi biasanya kalau warna hitam itu kelihatan monoton banget dan nggak ada variasinya. Tapi memang lebih kelihatan sporty. Nah, ini bisa jadi salah satu alternatif untuk kalian melakukan penggantian kulit di Xpander kalian. Itu yang tadinya kalau misal kulit kayak gini itu warnanya beige, itu dia punya busa yang sedikit tipis kalau untuk yang originalnya. Jadi supaya terlihat lebih empuk, lebih mewah gitu. Ini kan bisa lihat ketebalannya beda sama yang originalnya. Kalau nggak salah original tuh mungkin 0,3 lah, 0,3 mili, ini kita ganti ke yang 0,6 atau 0,8 mili. Jadi dia lebih tebel, lebih kelihatan mewah, lebih empuk. Jadi kalau misal suatu saat kalian pegang-pegang gini pun, itu dia cukup empuk gitu dibanding dengan originalnya. Dan warna-warna seperti ini tuh mewah banget. Dan kalian wajib banget kalau bagian dashboard ini, karena yang aslinya udah napa, itu kalian juga wajib banget ganti yang napa lagi supaya nggak kelihatan ini adalah aksesoris, ini kelihatan original look dan tetap mewah dan tetap senada dengan original sebelumnya, cuma beda warna aja. Nah, lalu kalau misal kalian punya Xpander ini dan kalian ngerasa mobil ini cukup gluduk-gluduk, atau mungkin baru sih enggak, cuma kalau kalian punya mobil ini 2 tahun, 3 tahun, ngerasa mobil kalian tuh agak gluduk-gluduk, itu sebenarnya kalian bisa melakukan tips dari saya, yaitu mobilnya diisi 5 orang, lalu kalian kencengin baut-baut pada kakinya. Jadi kalau misal kencengin baut-baut di kaki ketika ada orang dan nggak ada orang, itu hasilnya bakalan berbeda, lebih kenceng ketika diisi full muatan 5 orang. Nah, lalu kalau salah satu kelemahan Xpander juga adalah di kayak bagian gini-gini ya. Ini black piano kayak gini, karena kalau black piano ini dia lumayan gampang baret. Nah, ini padahal kondisi baru ya. Nah, ini udah ada wheel mark di situ. Nah, itu sebenarnya kalian bisa melakukan penggantian tekstur. Jadi yang tadinya ini black piano, kalian ganti wood panel atau kalian ganti karbon supaya kalau baret itu nggak kelihatan. Atau juga kalian bisa melakukan melapisi tambahan stiker di sini, atau juga kalian melakukan penambahan pernis atau clear coat di bagian sini supaya clear coat itu lebih keras sehingga lebih nggak gampang baret di bagian panel seperti ini. Nah, lalu kalau misal mobil ini
ketika warna interiornya itu kalian udah rubah, misal kayak jadi warna hitam, warna coklat tua, lebih terlihat gelap seperti ini, itu lebih baik kalian ganti lampunya. Karena lampunya sendiri yang original itu kan warnanya kuning, itu ketika mobil kalian warna beige itu nggak cukup mengganggu. Tapi kalau ketika mobil kalian tuh warna gelap seperti ini, itu lampu original jadi nggak terlalu bisa terang. Itu kan wajib banget ganti LED seperti ini. Nah, ini warna putih super bright supaya interiornya ini lebih kelihatan terang seperti itu. Nah, lalu untuk armrest expander sendiri itu bisa bilang aslinya tuh udah cukup empuk, udah ada busanya. Cuma kalau misal kalian pengen tebelin lagi, mumpung kalian ganti jok, itu kalian bisa melakukan peretriman atau penambahan busa di bagian armrest ini. Jadi kalau misal dipegang-pegang ini, dia empuk dan juga lebih kelihatan mewah. Walaupun sebenarnya aslinya udah ada jahitan-jahitan asli, tapi kalau misal kalian pengen rubah warnanya, lebih baik kalian rubah warna ini sekalian supaya ini bisa serasi atau matching dengan joknya. Nah, joknya sendiri kita menggunakan microfiber napa, karena di microfiber itu dia ada namanya perforasi. Nah kan bisa lihat nih perforasi, dan maksudnya perforasinya ini benar-benar lubang. Jadi kalau kita tekan-tekan gini, itu memang ada angin yang keluar. Jadi tujuannya apa? Supaya ketika kalian berkendara jarak jauh itu lebih adem. Jadi ada sirkulasi udara di punggung kalian, sehingga kalau keluar kota yang biasanya itu kalau pakai kulit biasa itu keringetan, ini bikin nggak keringetan ketika kalian melakukan perjalanan jauh. Dan juga ini kulitnya kita pakai kulit napa supaya tetap lembut, tetap mewah, dan juga empuk gitu. Jadi kalau misalkan kalian pakai kulit sarung atau kalian pakai kulit tertentu gitu ya, terkadang kita ngerasa loh kok jadi tambah keras gitu. Maksudnya belum tentu tambah keras itu karena busa mobil kalian itu keras. Itu biasanya tergantung dari pemilihan bahan juga. Ada bahan-bahan yang punya karakter itu kalau makin lama makin keras. Ada juga bahan-bahan yang dipakai dia tetap kekenyalannya seperti awal dipakai seperti itu. Semisal nih saya punya sebuah expander, itu ketika saya membeli sebuah expander, apa yang saya lakukan pertama adalah saya akan mengganti setengah ini ke atas jadi warna hitam, karena saya tuh jujur saya kurang suka punya warna terang di bagian sini. Ya memang punya kelebihan terang itu lebih luas, tapi karena kalau misal warna abu-abu gini tuh rasanya kayak kurang mewah gitu ya. Kalau misal kalian ganti ke warna hitam lalu di sini bikin sweat, itu rasanya itu jauh lebih mewah gitu. Apalagi kalau kalian ganti sweat itu biasanya kalau sweat itu dipakai di bahan-bahan mobil premium yang tipenya tinggi gitu. Jadi kalau misalkan pakai 3 series atau C class itu biasanya tuh belum sweat, bahkan E class seingat saya juga belum sweat. Maaf ya kalau saya saat dikoreksi, tapi kalau sekarang udah pakai BMW 5 series, 7 series atau mungkin Mercy yang udah S class, itu biasanya plafonnya itu udah sweat kayak G class atau GLS gitu, biasanya di atasnya itu udah sweat. Jadi kalau sweat itu kerasanya kayak mobil ini kemewahannya lompat berkali-kali lipat. Padahal sebenarnya kalau misal kalian retrim sweat seperti ini itu belum tentu harganya tuh lumayan tinggi. Kayak misal di AG Jok sendiri kita ngerjain plafon kayak gini, kalau untuk sweat 3 baris itu sekitar 6 juta sampai 6,5. Kalau untuk 2 baris di sekitar 3,5 sampai 4 juta. Untuk di harga sekarang ini ya, kalau misal nanti tahun depan ada kenaikan harga ya kita nggak tahu, tapi menurut saya cukup worth it jika kalian pengen langsung naikin kelas di sebuah mobil, terutama mobil-mobil yang sebenarnya interior kalau dilihat sekilas ini udah cukup oke, udah cukup mewah, udah full kulit semua. Sayang banget ininya tuh kayak masih abu-abu gitu. Makanya saya tuh demen banget Honda All New BR-V atau kayak Brio RS itu dalamnya tuh kayak udah full hitam, itu rasanya tuh kayak mewah banget gitu ya di sebuah mobil keluarga atau MPV harian seperti ini atau daily beater yang kita pakai untuk sehari-hari. Nah lalu kalau misal kalian tuh lumayan OCD, kalian lihat kayak gini nih, kalian nggak suka warna-warna terang kayak gini, itu sebenarnya kan bisa lakukan modifikasi dengan namanya black chrome atau black piano, atau kalian bikin black wood. Nah kalau black wood mungkin agak nabrak sama sini, mungkin kita lebih rekomen ke black piano atau ke black chrome supaya warna ini tuh jadi gelap semua, jadi kayak nggak ada yang mencolok. Soalnya kalau tadinya warna beige itu ini nggak terlalu kelihatan mencolok, tapi ketika kalian udah hitamin interior ini langsung kelihatan agak menyakitkan gitu ya. Warnanya abu-abunya tuh terang gitu, dan maksudnya memang nggak glossy ya, cuma kalau dibikin glossy malah lebih oke menurut saya sih. Cuma ya sudah lah, kalau misalkan pengen
rubah warna itu warna yang saya rekomendasiin. Nah, ini kita udah duduk di belakang. Itu di belakang ini saya nggak tahu ya ini original atau bukan, tapi udah improvement lah dibanding yang sebelumnya polos banget. Nah, jadi kalau misalkan punya expander itu paling enak itu duduk di baris kedua ya menurut saya, karena joknya ini gede, empuk, dan peredamannya itu lumayan. Kan bisa lihat ya ketika saya buka dan saya tutup, perbedaan suara itu lumayan kentara ya. Nah, lumayan kentara. Jadi kalau misalkan kalian bikin jok, itu baris kedua juga kita red trim di bagian door trim seperti ini, di bagian depan tuh juga. Nah, itu kita red trim di bagian atas dan bawah, dan kita bikin busanya lebih tebal dibanding dengan originalnya. Karena kalau original itu busanya cukup tipis, jadi kalau dipegang itu masih agak lumayan keras gitu ya. Jadi kalau misal kita udah tambahin ini ya lebih empuk lagi dan lebih nyaman lagi dipakai. Nah, untuk bagian belakang sendiri itu kantong expander masih dipertahankan. Jadi ada kantong gadget dan kantong besar seperti ini. Dan ini bagian belakang, ini armrestnya. Dan banyak yang nanya kalau misalnya habis pasang jok ya. Nah, kadang kalau pasang jok itu kan posisinya seperti ini. Loh, kok armrestnya turun gitu. Nah, itu sebenarnya kalau misalkan kalian mengalami seperti itu karena posisi duduknya itu kurang pas. Jadi kan bisa naikin pas posisi duduk seperti ini sehingga ininya nggak terlalu turun. Dan kalau misalkan mau tambahin headrest di bagian sini juga bisa, supaya ketika ada headrest di sini ya lebih nyaman lagi ketika ada orang yang duduk di baris tengah seperti ini. Nah, kalau misalkan kalian suka bawa anak-anak, itu saya rekomen banget untuk kalian melakukan pemasangan TV headrest. Bukan headrest yang ada TV-nya, tapi TV yang clip on ke headrest ini. Jadi kalau misal TV yang di headrest ini kan kita harus nyimpen ini headrest originalnya. Tapi kalau kalian tambah TV clip on, kalian cukup tambahin bracket aja, sambungin ke depan. Dan saya rekomen yang untuk 7 sampai 9 inch, di mana kalau 7 sampai 9 inch itu dia lumayan gede. Karena expander ini cukup luas ya, jadi kalian pakai gede pun sebenarnya nggak masalah karena pandangan masih jauh. Dan yang di bagian belakang ini bisa menikmati entertainment di dalam mobil, nggak cuma di bagian depan doang. Padahal sebenarnya yang pengen dimanjain di mobil ini adalah baris kedua, makanya itu wajib banget kalian pasang sebuah TV headrest di bagian sini supaya penumpang belakang itu bisa nonton dengan nyaman dan duduk dengan nyaman, menikmati kekedapan kabin di sebuah expander, dan menikmati entertainment di bagian belakang. Untuk AG Jok sendiri kita ada di Gading Serpong dan Semarang. Kalau misalkan kalian pengen konsultasi dulu, kalian bisa melakukan konsultasi di nomor yang ada di deskripsi gitu. Jadi kalian bisa kontak ke Semarang jika kalian tinggalnya di Jawa Tengah atau Jawa Timur, atau kalian bisa melakukan konsultasi di Gading Serpong kalau misal kalian tinggal di Jawa Barat dan di Jakarta atau Jabodetabek. Jadi gitu ya bosku, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you bos.